Selamat pagi para saudara dan saudariku yang baik, dimanapun saudara dan saudariku yang baik berada. Pada pagi yang indah ini, saya ingin berbagi atau menyeringkan tentang kisah Santo Yusuf yang mendapatkan mimpi dari malaikat Allah tersebut. Apa sebenarnya makna mimpi itu? Oke, terlebih dahulu saya akan membacakan Injilnya tentang membahas mimpi tersebut. Salah satu mimpinya yaitu di Injil Matius bab 1 ayat 20. Begini bunyinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara dan saudariku yang baik, jika kita menganalisis Injil Matius ayat 20 ini tentang mimpi Yusuf itu, kita harus memahami konteks alur ceritanya tersebut, yaitu di mana Bunda Maria, seorang perawan, mengalami peristiwa yang sangat mengagumkan, yaitu dia mengandung anak, tetapi anaknya itu berasal dari Roh Kudus. Dalam situasi itu pastilah Bunda Maria mengalami kegalauan, tetapi Bunda Maria merefleksikan semua yang terjadi di dalam dirinya itu, sehingga ia dapat menerima peristiwa itu atau pengalaman iman itu untuk mengandung Sang Juru Selamat atau Sang Immanuel sebagai penyelamat dunia yang universal. Tetapi tidak itu yang harus saya alami untuk saya sharingkan kepada saudara dan saudariku yang baik sekalian. Tetapi terlebih khusus saya menyaringkan yaitu tentang mimpi Yusuf. Yusuf yang bertunangan dengan Maria itu, dia pun barangkali mengalami kegalauan. Bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan anak yang ada di dalam rahim Maria itu, sedangkan itu tidak aku inginkan, tidak aku lakukan secara seksual, tetapi anak itu berasal dari Roh Kudus, Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia itu. Maka Yusuf yang galau, bimbang, khawatir akan situasi itu, maka disitulah kesempatan Allah untuk berkomunikasi kepada Yusuf tersebut melalui malaikatnya. Di dalam sebuah mimpi, malaikat berkata, jangan takut Yusuf mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Dengan adanya mimpi ini, Yusuf semakin diteguhkan, Yusuf semakin dikuatkan untuk mendampingi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan adanya mimpi ini, dia lebih memahami apa tujuan Allah berkomunikasi dengan Yusuf melalui mimpi. Tetapi terlebih khusus, mimpi yang dialami Yusuf ini adalah mimpi yang dari ilahi, mimpi yang dari yang trasenden itu. Maka mimpi Yusuf ini akan terwujud karena Allah lah yang berinisiatif memberi inspirasi, memberi malaikatnya untuk melalui mimpi itu Yusuf dikuatkan, diteguhkan imannya,
diteguhkan akan tujuan dirinya sebagai Bapa penyelamat dunia itu secara harafiah. Maka Yusuf yang secara manusia itu yang lemah, dia dikuatkan. Saudara dan saudariku yang baik, kita pun harus bijaksana untuk menanggapi setiap mimpi. Jangan kalau kita bermimpi langsung kita mengatakan bahwa mimpi itu dari Allah. Tetapi tidak semua mimpi itu dari Allah. Tapi mimpi yang dialami Yusuf itu adalah benar-benar dari Allah. Ada mimpi yang berasal dari daya pikir kita, alam bawah sadar, luapan pikiran alam bawah sadar. Tetapi yang perlu saya tegaskan, untuk menanggapi sebuah mimpi, kita harus menginterpretasi mimpi itu, merefleksikan mimpi itu. Apakah mimpi itu ada maknanya dengan iman, atau mimpi itu hanya sebatas luapan pikiran alam bawah sadar kita sebagai manusia yang penuh dengan misteri ini. Saudara dan saudariku yang baik, Yusuf, orang yang tulus hati itu, adalah membuka dirinya akan suara Allah, bisikan Allah melalui malaikatnya, dengan membuka hati, dengan membuka pikiran untuk mendengarkan Allah itu. Maka manusia menerima tawaran Allah itu agar dia dikuatkan secara manusiawi, agar dia diteguhkan. Itulah yang dialami Yusuf yang mendapatkan mimpi dari Allah itu melalui malaikatnya yang diutus kepada Yusuf tersebut. Semoga kita, orang-orangnya Tuhan, juga adalah barangkali jika kita mengalami mimpi yang dari Allah itu, kita harus bijak, kita harus hening, kita harus meresapi mimpi itu. Apakah mimpi itu memang bermakna untuk kita, untuk orang lain, untuk kedepannya. Jika kita mengalami sebuah mimpi, terlebih khusus kita harus tenang, merefleksikan diri itu, mendengarkan suara yang ilahi yang begitu halus agar kita dapat mengerti arti mimpi itu dengan baik dan apa tujuan mimpi itu di dalam kehidupan kita. Oke, saudaraku yang baik, semoga sharing saya ini bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.